Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kalian pernah nggak sih terfikirkan nasib para malaikat dan iblis pada hari kiamat? Akankah mereka juga akan ikut mati? Atau hanya manusia saja yang mati? Lalu, adakah hari kebangkitan itu? Siapa yang terakhir kali mati? Dan siapa yang pertama kali dibangkitkan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video saya sampai akhir. Nama saya Lailatul Latifah, saya dari kelas 10 IPA 3 Madrasah Aliyah Wahid Hashim. Di sini saya akan menjelaskan tentang nasib para malaikat dan iblis pada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Hari kiamat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi. Meskipun kita wajib percaya, tetapi kita tidak ada yang tahu kapan datangnya hari tersebut. Bahkan seorang nabi dan rasul sekalipun. Begitu juga dengan malaikat, makhluk yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Segala keputusan menjadi wewenang dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut bahwa pada hari kiamat semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit akan mati kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang Maha Hidup. Di dalam kitab Al-Habaik fi Akhbar Al-Malaik, Imam Syuyuti ditanya, apakah para malaikat akan mati ketika ada tiupan sangkakala dan akan hidup lagi ketika ada tiupan sangkakala kehidupan? Imam Syuyuti menjawab, iya. Sedangkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di depan mereka, malaikat Jibril, Israfil, Mikail, dan malaikat pencabut nyawa, yakni malaikat Israel. Dan Allah pun berfirman, siapa yang masih tersisa? Malaikat Israel menjawab, ya Allah, wajahmu yang mulia, engkau berada di sini. Aku, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambil nyawa dari malaikat Mikail, maka nyawa malaikat Mikail pun dicabut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang masih tersisa? Malaikat Israel menjawab, engkau, malaikat Jibril dan Israfil. Maka Allah memerintahkannya untuk mencabut nyawa malaikat Israfil, maka nyawa malaikat Israfil pun dicabut. Kemudian giliran malaikat Jibril, seketika nyawa malaikat Jibril dicabut. Malaikat Jibril sampai tersungkur dan sayapnya terlepas sambil memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia meninggal dalam keadaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan tersisalah malaikat Israel dan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepadanya, hai malakul maut, tidakkah kamu mendengarkan firmanku? Tidakkah kamu tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus ikut mati. Malaikat Israel pun pergi ke suatu tempat di antara surga dan neraka untuk mencabut nyawanya sendiri. Ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, tatkala ia menjerit sangat keras lantas berkata, kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya roh dicabut, maka aku sudah tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali. Setelah malaikat maut mati, tinggallah Allah yang Maha Hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali malaikat Israfil dan Halamatul Arsy. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala pada mulutnya dan menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, malaikat ketiga yang Allah hidupkan adalah malaikat Jibril dan Mikail. Terkecuali bagi mereka yang di surga, karena tidak ada kematian di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tarim ayat 6. As-Safar, ulama dari kalangan mazhab Hanafi, pernah ditanya, apakah malaikat ada yang di surga? Beliau menjawab,
Ya, mereka selalu bertauhid. Sebagian dari mereka mengelilingi arsy, bertasbih dan bertauhid kepada Tuhannya. Sebagian mereka menyampaikan salam dari Allah Ta'ala kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, "Adapun surga dan mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, 'Salamun alaikum bima sabartum.' Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Lain lagi dengan iblis, yakni makhluk yang pernah dihormati di kalangan para malaikat. Nasib iblis pada hari kiamat menjadi nasib paling buruk dan sangat mengerikan. Sebagai makhluk pembangkang dan selalu menggoda manusia untuk berbuat dosa, maka mereka akan mendapat siksa paling pedih berkali-kali lipat daripada orang-orang yang mereka sesatkan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, menjelaskan kejujuran iblis yang telah mengingkari perkataan Tuhannya, serta berlepas diri saat dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan berkatalah setan saat perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku mengingkarinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak bisa menolongmu, dan kamu tidak bisa menolongku. Sesungguhnya aku tidak pernah membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 22. Seperti halnya manusia, malaikat dan iblis juga akan ikut mati. Hanya tersisa Allah Azza wa Jalla yang maha hidup. Nah, disinilah kita tahu bagaimana sakitnya ruh dicabut itu. Dari video ini, kita bisa ambil hikmahnya loh. Yang pertama, selalu taat kepada Allah. Yang kedua, selalu mengingat Allah. Yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah. Yang keempat, banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Yang kelima, jangan mudah tergiur oleh godaan-godaan setan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.